Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kok kayaknya pada lesu semua ya? Baru bangun tidur, Bu. Oh, baru bangun tidur. Kan ini udah jam berapa? Ini udah jam 9. Masih ngantuk. Ya udah, kita tes semangat dulu ya. Kalau misalkan Ibu bilang, "Apa kabar hari ini?" Kalian harus jawab, "Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar." Bisa? Bisa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Ada yang tidak masuk? Ada Bu, Rika, Bu. Rika, kemana Rika? Apa izin sakit? Sakit, Bu, katanya kena corona. Astagfirullahaladzim. Semoga kita doakan ya, semoga Rika diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Oke, ketua kelasnya siapa? Yani. Yani apa Pare yang benar? Yani. Oh Yani, Masya Allah, bagus sekali namanya. Ya, silakan Yani dipimpin membaca doa Al-Fatihahnya. Duduk siap. Baca Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita membahas tentang apa minggu kemarin? Lafal Rasyidin, Bu. Khulafaur Rasyidin. Oke. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu nggak? Nah, Oh, Yani ini biasanya pinter banget ini Yani. Lafal Rasyidin itu pemimpin Pemimpin apa? ganti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iya, benar. Jadi Khulafaur Rasyidin itu pengganti dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gerakan pembaharuan Islam, di mana gerakan pembaharuan Islam ini definisinya pembaharuan Islam yaitu pembaharuan Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ya. Jadi definisi pembaharuan Islam itu yaitu pembaharuan Islam yang untuk menyesuaikan antara paham keagamaan dengan perkembangan ilmu yang baru yaitu ilmu modern. Nah, gerakan pembaharuan Islam itu disebut dengan tajdid. Sedangkan pelaku yang melakukan pembaharuan Islam itu disebut mujaddid ya. Jadi adanya gerakan pembaharuan Islam ini ketika Islam itu mengalami kemunduran sedangkan Barat itu mengalami kemajuan. Jadi masyarakat Islam pada saat itu apa ya? Masyarakat Islam pada saat itu ingin mengadakan gerakan pembaharuan tentang Islam, di mana Islam itu merasa kok kita ini ada di posisi kemunduran ya gitu, sedangkan Barat itu mengalami kemajuan. Maka dari itu kondisi seperti inilah yang membuat Islam itu mempunyai gerakan pembaharuan Islam gitu ya. Nah, di sini Ibu ada gambar, jadi kalian akan mengamati gambar. Kira-kira ini gambar apa ya? nggak kelihatan. Iya, ini nanti Ibu kasih. Nah, ini gambar apa kira-kira? Gambar kerajaan. Masjid. Masjid. Orang.
Orang tuh Bu rame-rame Lagi ngapain? kumpulan gitu Bu. Kumpulan ya sidang bukan? Iya. Ya. Jadi ini adalah gambar gerakan pembaharuan Islam ya, di mana gerakan pembaharuan Islam ini seseorang di sini gambarnya menceritakan tentang di mana gerakan pembaharuan Islam itu tuh sedang diadakan gitu. Makanya gambarnya seperti ini gitu ya. Jadi sebelum Ibu ke topik selanjutnya, Ibu akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Tuh kan, Uun udah mulai ngantuk. Ayo kita mengadakan ice breaking dulu. Rikael kenapa matanya merah? Begadang ya semalam ya? Pantesan, yuk berdiri. Ayo kita mengadakan ice breaking dulu. Ibu ada game untuk kalian biar kalian itu semangat. Ayo berdiri, siap. Oke. Jadi di sini buat bunderan. Nah, buat bunderan ya. Oke. Jadi di sini Ibu akan ngasih tahu dulu gimana cara mainnya. Tangan kanan kalian berada seperti meminta kepada teman. Tapi ke samping, jangan ke depan. Ayo. Agak direnggangkan. Sedangkan tangan kiri itu menunjuk seperti ini. Tangan kiri yang nunjuk. Nah, jadi ketika Ibu bilang tajdid, maka kalian akan harus menangkap tangan temannya ya. Oke. Dengarkan ya. Ketika ada seseorang yang mengalami tajwid ya, ingat tajwid. Ketika seseorang sedang membaca lafaz tajdid enggak yang bener loh. Udah Bu. Udah siapa yang dapat? Ini dapat nih. Ini juga. Oh Indah, ya. Bu. Berarti Indah nanti akan menjelaskan tentang itu nomor 1 tentang apa? Pembaruan di dunia Islam. Ya. Ya udah, kita mulai lagi yang kedua. Serius, jangan mainan. Agak renggang. Ini kan lega banget. Nah, Tajdid ya Bu. tajdid ya. Ingetin, tajdid. Bukan mujadid Bu. Bukan. Mujadid beda lagi. Oke, tajdid. Ingat, tajdid. Pada suatu hari, belum sabar. Pada suatu hari ada seseorang sedang bermain tajdid. Iya, berarti yang kedua siapa? Yuyun. Oh ya, Yuyun membahas tentang apa nomor 2? Latar belakang munculnya pembaruan dalam Islam. Ya, ingetin. Indah yang pertama, Yuyun yang kedua. Nanti Ibu kasih materinya. Sekarang kita cari korban yang ketiga. Apakah kalian berdua lagi atau yang Yani sama Rikael? Oke. Pada suatu hari ada harimau mengaung kuat sekali. Dan mengaungnya itu tuh bersuara tajdid. Siapa yang dapat? Nah, Indah. Berarti Indah dapat lagi yang ketiga, yaitu tokoh-tokoh pembaruan. Oke? Nah, sekarang yang terakhir. Ya, Ibu bagi. Ini udah kelompok ke-8 ini. Kelompok ke-8 ya. Sekali lagi. Akankah Indah atau Uun lagi? Oke. Oh iya. Ayo. Pada suatu hari Rikael sedang membawa motor. Lalu bertemu si Tajwid. Ingetin, Tajwid. Kalau kalian mau ketawa aja, jangan dipaksakan. Ulang lagi, Yuyun. Oke. Ketika tajwid itu dilafadzkan dengan jelas, maka bertemulah dengan tajdid. Oke. Yang terakhir kelompok 8 Rikael, yaitu tokoh-tokoh pembaruan Islam ya. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nanti Ibu akan membagikan materi-materinya. Tadi Indah kelompok berapa ya? 1. Indah dapat banyak kayaknya tadi. Soalnya salahnya banyak. Alhamdulillah udah dapat gajian. Apa Bu ini Bu? Pembaharuan di dunia. Ada bahan Uun. Jadi nanti setelah Ibu bagikan materi, kalian diskusikan, nanti 2 orang maju, tapi mengambil satu topik.
membacakan gitu ya. Oke, waktu 2 menit dari sekarang kalian cari. Oke, 2 menit waktunya habis. Bu boleh baca. Sudah 2 menit ya. Ayo, siapa duluan yang mau menjelaskan atau mempresentasikan? Iya, 2 orang ya. 2 orang, yang satu nanti mendengarkan, kayak misalkan dia menalarkan ke temannya gitu, biar temannya itu paham. Jadi mereka berdua ini, yang satu menjelaskan, yang temannya ini mendengarkan. Maju. Ayo, maju. Jadi, Bu. Salah. Senang ibu kalau misalkan anak-anaknya pada aktif kayak gini. Masya Allah. Ayo. Yang mana? Saya di sini mau menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaharuan. Iya, tokoh-tokoh pembaharuan. Aku Silakan. Bu latar. Ya, satu-satu. Jadi misalkan Yani yang baca, nanti Indah yang mendengarkan. Gampang gitu, Bu. Iya. Enggak ada orang dengar. Nanti ini ada sesinya. Ayo. Saya di sini mau menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaharuan. Pertama Mesir, yaitu ada Muhammad Ali Pasha. Usahanya menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian yang kedua ada Al-Tahtawi, bahwa penerjemahan buku-buku barat ke dalam bahasa Arab penting agar umat Islam dapat mengetahui ilmu. Yang ketiga ada Muhammad Abdullah. Yang keempat ada Rashid Ridho. Kemudian, nah di sini nih di Rashid Ridho ini di Turki, yang pertama ada Sultan Mahmud II, kedua ada Tanzimat, yang ketiga ada Utsman Muda. Terus di India, di Pakistan, yang pertama ada Syed Ahmad Syahid, kedua ada Syed Ahmad Rehan, yang ketiga Aligarh Syed Amir Ali. Nah, itu tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Sekarang gantian, Indah membacakan dan Yani mendengarkan. Latar belakang munculnya pembaharuan dalam Islam. Apa saja? Periode modern 1800 Masehi dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam ketika Mesir jatuh ke tangan bangsa Prancis, serentak mengagetkan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang telah mengalami kematian, yaitu di Eropa, dan merupakan ancaman bagi Islam, sehingga menimbulkan kehausan bagi raja Islam dan pemuka-pemuka Islam itu untuk melemahkan pembaharuan dalam Islam. Sudah? Dah. Oke. Tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan duduk. Ya. Sekarang kelompok selanjutnya yaitu Yuyun dan El. Ya, silakan. Mau menjelaskan tentang apa? Masya Allah. Ayo. Tentang pemikiran Islam modern. Jadi apa tadi? Pemikiran Islam modern itu isi pemikiran mereka itu diantaranya mengadakan pembaharuan dalam bidang agama, sosial dan ekonomi, memberantas tahayul dan bid'ah yang masuk ke dalam ajaran Islam, kemudian menghilangkan paham fatalisme yang terdapat di kalangan umat Islam, menghilangkan paham salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara barat. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembaharuan Islam di Indonesia. Perkembangan baru Islam di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh ide-ide yang berasal dari luar Indonesia. Misalnya Ahmad Dahlan, Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, Ahmad Surkati, Al-Irsyad, Zamzam, Persis. Beliau menimba ilmu di Mekah dan melalui media publikasi dan korespondensi. Mereka berkesempatan untuk dapat berinteraksi dengan arus pembaruan baru Islam. Sudah. Tadi sudah. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke. Terima kasih. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan bahwasanya dalam gerakan pembaharuan Islam itu, jadi kenapa Islam itu
mengadakan gerakan pembaruan Islam karena ya dulu itu Barat itu sudah maju sekali gitu daripada Islam gitu. Jadi mau tidak mau Islam ini harus membaharui. Jadi pembaruan itu tajdid itu sesuatu yang baru. Jadi harus menghasilkan sesuatu yang baru gitu, yang sesuai dengan situasi zaman dan perkembangan modern sekarang gitu ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari semua ini yang tadi yang kalian apresiasikan? Ada? Ayo, satu orang, karena ibu punya hadiah yang luar biasa yang tidak akan kalian duga-duga. Ayo, cepetan. Ini melatih mental kalian ya. Ayo, buruan. Simpulkan. Ayo. Sini aja ya, Bu. Hah? Sini aja. Harus berdiri lah. Harus berdiri. Ayo, 3. Ibu itu sampai 3 ya. 1, 2. Ibu nggak butuh lihat-lihatan, ya. 1. Jangan genit. 2. Ayo. Ini luar biasa, nanti kalian kesel. Coba aja. Tunjuk aja, Bu. Ayo. Oke, ditunjuk ya. 1, 2. L. Ayo, L. Silakan maju. Baca. Maju ya, Bu. Iya. Silakan simpulkan. Mau ke sebelah mana? Ini. Oh ya udah. Jadi kesimpulannya adalah pembaruan Islam adalah upaya di mana para tokoh itu menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Masya Allah, betul sekali ya jawabannya. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Ini udah rezeki dari Allah ya. Ibu kemarin habis dari Mekah sebelum corona datang. Jadi ibu alhamdulillah ada rezeki dan ibu niat sekali ingin memberikan ke kelas kalian. Nah, jadi ini Vivo V5 Plus untuk kamu. Semoga bermanfaat ya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Belajar yang bener ya, Nak? Ya, Bu. Oke, anak-anak, berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul 10:10, maka kita akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, sebelum ibu akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, ditutup dengan marilah kita sama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum